Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, my name is Vinurioliam Vidakmalia and I am from the third group of TOEFL reading section for Bahasa Inggris 3. First of all, I will talk about member of the group. The first member is Aljoy Hakim Siburian. He will be a presenter. The second one is Exiovita. She will be a presenter. And the last is Vinurioliam Vidakmalia, or me. I'll be a moderator and also a presenter in this presentation. Thank you for the time for Miss Endang. And the first one, we will talk about table of contents in our presentation. Our presentation divided into a section. The first section will be discussion about the pretest reading section. This is from Edling pretest recently for question number 8 to question number 12. We will wrap for question, and the second section will be talk about example of reading types of question for each type question, which is based on Edling. We will divide it skill for the first section, and we will move to the second section. So we will talk about the first section first, discussion about the pre-test reading section. We will talk it about Edling question. Okay, in this first chapter, I will be wrapped in number 9 and skill 7 transitional question material, and Eljoy will talk about number 10 for skill 9. Exi will talk about skill 11, and Eljoy again will talk about skill 8. So I will wrap my material first. I will talk about number 9 for skill 7 transitional question. The paragraph following this passage most probably discussed. Untuk paragraph following, tips and triknya teman-teman bisa lihat di the last sentence of the paragraph. Jadi di the last sentence ini adalah steps are being taken to prevent their extinction. Steps, langkah-langkah are being taken diambil untuk prevent their extinction, untuk ini kepunahan mereka, mencegah kepunahan mereka. Jadi pilihan jawaban yang pertama adalah what is being done to save endangered birds. Yang kedua, what is the bird each symbolized as American? No. The third is how several bird species become endangered. Ini juga tidak, karena ini steps are being taken to prevent, bukan membicarakan tentang spesies burung yang other extinct species. No, ini juga sama-sama yang C, hampir sama. Jadi jawabannya menurut saya adalah yang A, what is being done to save endangered birds. Ini adalah yang paling mungkin untuk dibahas di paragraf yang selanjutnya. Okay, thank you for number 9. Silahkan untuk Exi dilanjutkan. Eljoy for rep number 10. Silahkan untuk waktunya Eljoy. Oke, terima kasih untuk saudari Vinuri Ulya. Akan saya bacakan nomor 10. Skill 9. Determine meaning from word apart. Soalnya ialah the word product in line 1 closest meaning to untuk tips and triknya ialah kita harus memahami dari arti kata tersebut dan jenis kata tersebut. Nah, produk ialah jenis dari kata sifat. Nah, untuk jawaban pilihan tersebut yang merupakan bentuk kata sifat ya hanyalah D. Maka saya akan menjawab D. Oke, thank you Eljoy. Di sini saya akan menjelaskan nomor 11, skill 11. Use context to determine meanings of simple word, atau menggunakan konteks untuk menentukan sebuah arti kata yang sederhana. Di skill 11 nomor 11 ini di sini ada kata ironik. Nah, kata ironik sendiri memiliki arti atau makna, yaitu sebuah kejadian ya, sebuah kejadian atau
yang bertentangan dengan yang diharapkan dengan kita. Dan untuk kata tersebut ada yang di dalam pilihan ganda tersebut, yang A, still like. Di sini kata still like berarti seperti baja, tidak mungkin ironik, seperti baja. Normal juga tidak mungkin, karena kejadian yang situasi yang bertentangan atau yang diharapkan dengan kita. Normal itu tidak mungkin. Yang D juga nasionalis itu juga tidak mungkin, karena nasionalis itu kayak jiwa kita gitu. Jadi yang mungkin mendekati atau sama dengan kata ironi tersebut adalah unexpected, tidak terduga. Jadi jawabannya adalah C. Yang berikutnya akan saya kembalikan kepada Eljoy. Silakan Eljoy. Terima kasih untuk saudara Eksi. Akan saya lanjutkan nomor 12. Skill 8. Find definition from structure clues. In line 12, the word seamstress is used to describe someone who. Nah, untuk menjawabnya tersebut ialah tips and triknya kita harus menemukan definisi dari struktur clue tersebut, baik dari setelah kalimat tersebut maupun sebelum kalimat tersebut. Nah, untuk seamstress kita bisa melihat setelah dari kalimat tersebut. Seamstress who was famous for her clever needlework. Nah, needlework itu memiliki persamaan dari kata sews, yaitu artinya menjahit. Jadi jawaban dari nomor 12 ialah sews. Oke, terima kasih. Akan saya serahkan kepada saudari Vinuri Ulya. Thank you for Eljoy. In the next chapter, in chapter 2, we will discuss about reading type of question. The first question for skill number 7 will be delivered by Eksi Yovita. Silakan untuk Eksi dibacakan nomor 1. Oke, thank you Vinuri. Di sini saya akan menjelaskan skill 7 nomor 1. Skill 7 yaitu transition question atau pertanyaan transisi. Dalam nomor 1 ini, the paragraph preceding this passage most probably discussed, atau ditanyakan tentang paragraf sebelum bagian ini tuh kemungkinan besar membahas apa gitu loh. Di sini saya menjawab C, different traditional story from the sea, atau sebuah cerita tradisional yang berbeda dari laut itu. Kenapa menjawab C? Karena di paragraf yang sebelumnya itu membahas apa ini? Membahas tentang, di line pertama saja sudah membahas tentang mitos yang menyangkut tentang lautan, yang dalam sebuah cerita rakyat seperti itu. Next akan diteruskan oleh Eljoy. Silakan Eljoy. Oke, terima kasih untuk saudari Eksi. Akan saya lanjut soal nomor 2. Skill 7. The topic of paragraph following the passage most likely is titik-titik. Nah, tips and triknya ialah kita harus mengetahui transisi dari pernyataan atau reading text tersebut. Oke. Nah, untuk di paragraf terakhir di situ dijelaskan ialah although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Nah, yang cocok dari kalimat tersebut ialah jawabannya A. Valuable items located at the bottom of the ocean.
Oke, terima kasih. Akan saya serahkan kepada Saudari Finuri Ulya. Thank you, Eljoy. Kita akan bahas nomor 3. Di sini, the paragraph preceding this passage is most probably discussed. Kita akan membicarakan tentang paragraf preceding atau paragraf yang sebelumnya. Jadi tips and triknya, teman-teman bisa lihat untuk the first sentence of the paragraph. Truman Capote in Cold Blood 1966 is a well-known of the non-fictional novel, a popular type of writing based upon factual event in which the author attempts to describe the underlying first thought and blah blah blah. Nah, kita bisa lihat langsung dari pilihan jawabannya. Yang pertama, a popular writing based on fact. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan jawaban karena non-fictional novel itu novel yang berdasarkan dari fakta. Dan itu dibahas di the first sentence. Yang kedua, in Cold Blood novel. Ini judulnya sepertinya. Ini bagian judul dari Truman Capote in Cold Blood, jadi ini tidak mungkin dibahas di paragraf sebelumnya. Karena Truman Capote sendiri juga masih baru dibahas di paragraf ini. Yang ketiga adalah Truman Capote's work. Penulis nggak akan nulis lagi apa yang sudah ditulis di paragraf yang sebelumnya. Jadi ini pasti baru pembukaan untuk pembahasan Truman, yang di atas pasti nggak ada sama sekali pembahasan untuk Truman. Novel in 1966, dan di sini sepertinya juga kurang karena ini juga tahun terbitnya dari Truman itu, dan kemungkinan besar tidak dibahas di paragraf sebelumnya. Jadi yang paling mungkin dibahas untuk tips and trick yang kita pakai itu dari a popular writing based on fact. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, skill nomor 8 will be delivered by Exi in the first question. Silakan Exi. Oke, thank you Finuri. Next, saya akan menjelaskan nomor 1, skill 8. Atau find definition from structural clues. Atau temukan definisi dari petunjuk struktural. Di dalam soal nomor 1 ini ditanyakan, in behaviorism, in line to a psychologist is concerned with. Di sini saya menjawab C, observable action, yang punya arti tindakan yang dapat diamati. Nah, kita bisa lihat di line ketiga. Di sini dia menjelaskan tentang conscious or unconscious, berarti menjelaskan tentang dua-duanya, tentang action, tentang psikologis atau tindakan keduanya, bukan salah satunya. Yang A ini menjelaskan tentang conscious aja, yang B cuma menjelaskan tentang unconscious, yang D juga observable action, nggak mungkin. Jadi kita memilih C, observable action. Oke, akan dilanjutkan oleh Eljoy. Untuk Saudari Exi, akan saya lanjutkan soal nomor 2, skill 8. According to the passage, which of the following best describes the Magellan Cloud? Oke, untuk tips and triknya ialah kita harus mencari struktur clue dari kata tersebut, baik setelah dari kata tersebut maupun sebelum. Nah, untuk dari reading text tersebut, kita bisa mengetahui atau bisa mencari setelah dari kata Magellan Cloud. Clue-nya ialah a galaxy close to the Milky Way or the galaxy that includes Earth. Nah, untuk di jawaban tersebut merupakan yang benar jawabannya ialah C, a galaxy near Earth galaxy. Oke, terima kasih. Akan saya serahkan kepada Saudari Finuri Ulya. Nah, selanjutnya di skill 8 find definition from structural clues ini kita akan bahas tentang arti dari kata dari structural clues. Biasanya ini
akan ada di the rest of the sentence dari kata yang di highlight. Nah, kita akan baca kalimatnya dulu. Based on the passage, the word obliterated means. Nah, di sini kalimatnya, on earth, subsequent erosion and crustal motion have obliterated the craters that must have formed during this epoch. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah create, destroy, change, and erosion. Nah, kalau erosion ini tidak mungkin ya. Ini tips and triknya teman-teman bisa lihat dari satu kalimat full ya, dari kata yang di highlight. Jadi kita pasti jadi tahu gitu apa artinya. Nah, ini kan subsequent erosion and crustal motion, jadi erosi dan pergerakan dari crust bumi itu have obliterated, have bla 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 the craters that must have formed. Jadi craters itu seharusnya bisa terbentuk tapi jadi nggak bisa terbentuk. Nah, kalau erosion kan sudah disebutkan nih dalam sentence-nya yang awal-awal tadi, yang subsequent erosion and crustal, jadi kan nggak mungkin nih. Kalau create and change, kita bisa nalar sendiri kalau create and change itu nggak akan mungkin terjadi dari sesuatu yang konteksnya itu negatif gitu. Ini kan that must have been formed, yang seharusnya bisa kebentuk jadi nggak bisa, jadi ini kan negatif kan konteksnya. Jadi menurut saya jawaban yang paling mendekati itu atau yang paling benar adalah B, yang destroy atau menghancurkan, karena itu konteksnya negatif juga. Terima kasih for the time. Silahkan Exi untuk grab the next material for skill number 9 for the first example. Silahkan Exi. Thank you Vinuri. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dalam skill 9. Determine meaning from word apart. Di sini ditanyakan tentang arti kata yang dimaksud dengan revolusioner. Oh iya, skill 9 sendiri memiliki arti menentukan makna dari kata yang terpisah, yaitu berarti kita mencari maknanya revolusioner dalam paragraf ketiga. Revolusioner di sini adalah kata sifat. Katanya sebelumnya, tetapi itu bertahun-tahun sebelum konsekuensi penuh dari teori kuantum revolusionernya diakui. Berarti dia itu kata sifat. Di sini kami memilih jawabannya B, innovatory. Innovatory itu juga kata sifat dalam kata inovatif yang berarti bermakna sifatnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eljoy. Silahkan Eljoy. Terima kasih untuk saudari Exi. Akan saya lanjutkan soal nomor 2. Skill 9. The word excluded in paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, untuk tips and triknya kita harus mengetahui jenis kata tersebut dan arti dari kata tersebut. Nah, dari jenis kata excluded tersebut ialah merupakan kata sifat. Nah, yang merupakan dari jawaban tersebut yang kata sifat ialah jawabannya A, permitted in. Nah, untuk jawaban B itu ialah kata benda, dan untuk jawaban C itu berbeda arti. Oke, terima kasih. Akan saya serahkan kepada saudari Vinuri Ulya. Terima kasih untuk Eljoy. We will discuss about skill 9, determine meaning from word apart. Word apart ini dari bentuk wordnya itu apa? Nah, kita bahas nomor 3. The word scrape off in paragraph 3 is close meaning to. Jadi untuk kalimatnya, whenever possible, eat foods with fiber such as raw carrot stick, apple, celery, etc. that scrape off plaque. Nah,
tips and triknya buat teman-teman ini, cari dulu script of ini bentuk kata apa. Dia itu adjective kah, atau verb kah, atau noun kah, atau bentuk kata yang lainnya, atau adverb or apa aja. Nah, teman-teman terus bisa langsung cocokin buat jawaban yang cepat itu di jawabannya, di multiple choice-nya itu yang sama-sama verb itu apa dan yang paling tepat itu apa. Ini word scrape off ini kan verb, kita bisa lihat tuh dari removal itu dia noun, rub together with itu karena dia artinya agak beda sama scrape off, jadi kita skip dulu. Remove itu dia verb dan katanya sama artinya sama scrape off, they are synonyms. And remover itu dia adjective, jadi sudah pasti jawabannya bukan remover, jadi jawaban yang paling mungkin adalah remove. Oke, thank you Vinuri. Saya di sini akan membahas soal nomor 1, skill 11. Skill 11 tadi adalah use context to determine meanings of simple word, atau menggunakan konteks untuk menentukan arti kata-kata yang sederhana. Di sini ditanyakan the word permanent in paragraph 2 could be best replaced by, atau kata permanen di paragraf 2 ini sebaiknya itu diganti dengan kata apa, sinonimnya itu apa. Di sini kami menjawab B, lasting. Abadi. Permanen itu kan berarti kayak ya abadi, ya sama dengan kata abadi. Jadi A tidak mungkin dapat diubah, C gelap itu tidak mungkin juga, D mungkin dan itu salah jawabannya. Jadi yang betul adalah B, abadi. Oke, thank you. Akan diteruskan oleh Eljoy. Silakan Eljoy. Oke, terima kasih untuk saudari Eksi. Akan saya lanjutkan nomor 2, skill 11. Look at the word past time. This word could be best replaced by. Untuk mengetahui tips and triknya ialah kita harus mengetahui clue setelah dari kalimat tersebut maupun sebelum kalimat tersebut. Nah, untuk past time kita bisa melihat sebelum dari kalimat tersebut ialah he was unusually active man with varied past time. Nah, untuk clue selanjutnya setelah kalimat tersebut ialah one of which was hunting. Nah, jadi jawaban yang cocok untuk dari kita ketahui clue tersebut ialah D, leisure activity. Nah, pas dari clue tersebut kita dijelaskan kegiatan seorang lelaki tersebut. Oke, terima kasih. Akan saya serahkan kepada saudari Vinuri Ulya. For the last question, in the last skill, we will talk about skills 11. Thank you for Eljoy. Use context to determine meanings of a simple word. Jadi kita akan determine arti dari suatu kata untuk simple word. Jadi kita bakal tahu dari konteks kalimat itu. Nah, nomor 3, look at the word extricate. This word could be best replaced by. Ini kalimatnya. Untuk tips and triknya, teman-teman bisa baca satu kalimat yang ada highlight-nya. Ini, kita baca, in fact, demand that the bear be extricate from the ropes. That is, he demand that the bear be set free. Nah, ini sudah langsung ketemu nih, teman-teman jawabannya. Jawabannya ada set free, karena in fact demand that the bear be extricate from the ropes. From the ropes, that is, he demanded that the bear be set free. Jadi dia pengen the bear-nya set free. Kalau berhubungan sama ropes, udah pasti extricate itu ya harus set free gitu, harus lepas gitu dari ropes-nya tadi.
Untuk pilihan katanya juga yang paling tepat adalah set free sesuai dengan konteks kalimatnya. Di sini sebenarnya ada liberate yang artinya hampir sama, tapi kalau untuk beer liberate itu agak kurang tepat ya, karena liberate mungkin lebih ke manusia juga. Loose itu kalau gimana ya, nggak lepas selepas set free. Kalau save itu juga artinya juga beda, jadi arti kata yang paling mungkin menurut saya adalah set free. Nah, itu tadi teman-teman buat all of the presentation. Thank you for all the attention and also all of the members of the group for the presentation. Thank you for Miss Endang untuk kesempatannya. Thank you for all the readers. And that's all for our presentation for today. Thank you for all the member of the groups. Thank you for the attention, and thank you for Miss Endang for this opportunity to present our work from this group, from the third group. I will wrap some of the material that we have been discussed before. The first one is question number 9 for skill 7, transitional question. For skill 9, determine meaning from word apart. From skill 11, use context to determine meaning of simple word. And skill 8, find definition from structural clues. Thank you for the opportunity and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.